Baik, kami dari kelompok 4 mata kuliah komputasi awan kelas B. Pada video kali ini, kami membuat video mengenai tugas hands-on. Tapi sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri kami. Perkenalkan, nama saya Kimberly Rondonowu dengan NIM 210211060099. Baik, perkenalkan nama saya Heavenly Mewengkang dengan NIM 2102110600187. Pada kelompok 4 atau kelompok kami sebenarnya ada 3 orang, namun teman kami Mark Mewengkang sedang tidak bisa hadir pada pembuatan tugas dan video hands-on dikarenakan sedang sakit dan sedang dirawat di rumah sakit. Dan kita langsung saja ke pembuatan tugas hands-on. Baik, saya Fanli Mewengkang dari kelompok 4, kelas komputasi awan B. Pada video kali ini, saya akan mendemokan tugas hands-on, yaitu Oracle Cloud Infrastructure OCI Lab 1, Compute VM, Create Oracle Linux Server. Pada modul ini terdapat section 1, yaitu download dan install required software. Yang dimana software yang dibutuhkan adalah Git for Windows, dan juga ada VNC Viewer yang telah saya VNC Viewer. Selanjutnya pada section 2, kita akan membuat, yang pertama kita akan membuka Git Bash, saya buka di sini, lalu kita akan mengetikkan perintah yang tersedia, yaitu ssh pasite rsa -b 2048, lalu kita enter. Nah, selanjutnya di sini kita tekan enter. Setelah directory telah terbuat, selanjutnya kita masuk ke passphrase-nya. Di sini empty for no passphrase, kita enter saja. Lalu kita enter lagi. Nah, selanjutnya di sini kita sudah masuk ke nomor 5, yaitu you will be prompt for path. Nah, di sini setelah kita telah meng-enter passphrase-nya, di sini telah tertampil bahwa your identification has been saved in directory ID RSA untuk private key dan directory ID underscore rsa.pub untuk public key. Baik, selanjutnya kita close Git bash-nya. Kita masuk ke section 3, yaitu create and always free compute in Oracle Cloud yang telah kita buat sebelumnya. Setelah kita buka Oracle Cloud, kita masuk ke create a VM instance. Baiklah, setelah kita masuk ke create VM instance, nah di sini terdapat nama dari instance yang kita miliki. Lalu kita set default pada placement, image and shape, networking. Pada SSH keys atau secure shell keys, kita akan upload public key files. Nah, pada bagian ini upload, yaitu ID and in transit encryption. Nah, selanjutnya kita akan menunggu status provisioning menjadi running, butuh beberapa saat. Nah, setelah statusnya menjadi running, di 921, atau kita masuk kepada, di sini kita akan membuka. Di sini saya telah membuka mengikuti itu execute the following command di pada perintah ssh 29.3.113. Lalu selanjutnya kita enter. Nah, di sini kita yes saja. Lalu kita masuk ke section 5 di perintah dengan sudo yang install enable repo sama dengan ol2 underscore config spasi oci dash include dash release dash el7. Kita enter, lalu selanjutnya kita masuk ke yum list delta bintang, kita enter. Nah, setelah itu kita akan masuk ke
bagian 3 untuk menginstal Oracle Java 8 kan perintah sudo yum install JDK 1.8. Nah, di sini kita melihat bahwa kodenya adalah JDK 1.8.AARCH64. Lalu kita enter. Nah, di sini kita klik Y, menunggu downloading. Bagian 4 yaitu to confirm the Java version, versi dari Java, kita akan memasukkan perintah Java spasi dash version. Kita enter. Bisa dilihat bahwa versinya adalah 1.8.0_341. Nah, pada session 6, di sini kita akan C dengan memasukkan command mkdir Java. Lalu kita enter. Di sini untuk mengganti foldernya kita akan menggunakan command cd Java. Nah, di sini sudah muncul Java. Lalu kita masukkan perintah vi hello world, memulai vEditor dan membuka file Java. Lalu kita tekan enter. Nah, sudah terlihat file Java-nya. Selanjutnya di sini kita mengetikkan i. Kita ketikkan public class hello world void main string spasi tutup kurung buka kurung kurawal, kita ketikkan system.out.println hello, world, tutup kurung, lalu tutup dengan tutup kurawal. Setelah mengetikkan kode tersebut, kita akan mengexit dengan menekan X. Lalu untuk menulis file pada Java directory, kita menggunakan ×2 W, lalu enter. Setelah itu untuk keluar dari vEditor, kita mengetikkan lagi ×2, lalu Q. Enter. Nah, selanjutnya untuk mengcompile program Java tersebut, kita akan mengetikkan Java C hello world.java. Lalu kita enter. Untuk run programnya, kita akan mengenter perintah Java hello world. Lalu enter. Nah, di sini telah terlihat bahwa program Hello World yang kita buat telah tampil. Baik, sekian dari lab 1. Mohon maaf apabila ada salah kata dan tahap-tahap yang kurang tepat. Dan terima kasih. Baik, kita masuk pada OCI Lab 2. Yang pertama-tama kita buka terminal Git. Kemudian setelah itu kita jalankan perintah ssh opc add public IP address yang sudah kita buat tadi. Kemudian yang berikutnya kita jalankan perintah sudo yum update untuk memastikan kita telah menginstal paket terbaru. Kemudian setelah kita menunggu dan berhasil, kita lanjut. Yang berikutnya yaitu kita menjalankan perintah sudo yum group install server with GUI untuk mengatur antarmuka. Kemudian setelah sampai pada tahap ini, kita tunggu sampai proses ini berhasil. Setelah proses tadi selesai, kita ketik Y di permintaan pada unduhan. Kemudian setelah komplit, kita lanjut menjalankan perintah sudo in sf lib system run level 15.target etc system default.target. Untuk menerapkan target
boot default ke GUI. Yang selanjutnya, kita jalankan perintah sudo reboot untuk mereboot instance Oracle Linux dan menerapkan update. Dan jika berhasil akan muncul tampilan seperti yang ada di sini. Kemudian kita hubungkan kembali ke VM dengan gitbus dengan menjalankan perintah ssh opc .public IP address. Kemudian setelah berhasil login, berikutnya kita jalankan perintah sudo yum install tiger bintang untuk menginstal server VNC yang menghubungkan kita ke Genome GUI. Kemudian setelah komplit, berikutnya kita jalankan statement berikut untuk menonaktifkan layar kunci pada GUI. Kemudian yang berikutnya, kita jalankan statement ini untuk memulai VN Scanner yang akan mengaktifkan koneksi ke GUI dan mengatur resolusi desktop. Setelah itu, kita masukkan password. Setelah masukkan password, kita ketik N. Berikutnya, kita masukkan perintah sudo passwd opc untuk membuat kata sandi yang diperlukan. Berikutnya kita lanjut ke seksi yang kedua. Pertama, kita buka JITBus Terminal Session yang baru. Kemudian kita jalankan program berikut yang sudah ada pada terminal untuk menghubungkan ke instance VM Compute melalui SSH. Kemudian selanjutnya kita buka aplikasi VNC Viewer yang sudah kita install tadi. Kemudian kita klik File, kemudian New Connection. Pada VNC Server, kita masukkan localhost /5901. Kemudian pada name, kita gunakan Oracle Linux VM. Setelah itu kita oke. Kemudian kita klik kanan, kemudian connect. Kemudian setelah terkonek akan muncul tampilan seperti ini. Kita klik continue. Kemudian kita masukkan password. Setelah muncul tampilan seperti ini, ya klik enter. Kemudian kita masukkan password. Setelah masukkan password, kemudian tampilan akan menjadi seperti ini. Kemudian kita buka aplikasi dan kita buka setting. Kemudian kita pilih menu privacy, screen lock, kemudian kita off.
Nah, kemudian berikut untuk meningkatkan kualitas gambar Oracle Linux VM, kita arahkan kursor ke atas. Setelah ini muncul, kita klik Properti. Kemudian kita ubah picture quality menjadi medium. Setelah itu kita oke. Kemudian selanjutnya kita buka activities untuk mencari aplikasi. Kemudian kita buka Firefox. Setelah berhasil masuk ke Firefox, kemudian kita paste link yang ada di modul. Dan berikut adalah linknya. Setelah terbuka, kita pilih yang ini, yang untuk Linux. Setelah selesai terinstall, selanjutnya kita akan membuka terminal. Terlebih dahulu CD downloads, lalu di sini saya akan melihat file yang di sini kita akan menggunakan sudo bash, namun saat saya mengetesnya tidak bisa digunakan, maka saya menggunakan sudo super user dengan mengetikkan perintah sudo su pada terminal, lalu selanjutnya saya mengetikkan perintah sh apache -netbeans -12.4 -bin -linux -x64.sh, lalu bisa dilihat bahwa telah berhasil. Selanjutnya, untuk memulai instalasi, kita klik Next, lalu men-checklist I accept the terms in the license agreement. Kita next lagi. Lalu pada bagian ini, pada JDK for the Apache NetBeans IDE, kita pilih the latest version. Kita pilih the latest versionnya. Lalu pada bagian ini, di sini kita next. Lalu di sini kita checklist pada check for updates. Selanjutnya kita install. Baik, setelah NetBeans telah terinstall dan dibuka, di sini NetBeans akan memunculkan start page. Lalu di sini kita klik file, lalu new project. Lalu kita select Java Weekend dan Java Application. Selanjutnya kita klik next. Di sini kita klik download and activate. Lalu kita klik next. Nah, tidak lupa kita centang pada I accept install. Nah, setelah instalasi telah selesai dengan sukses, kita finish. Nah, di sini kita akan menunggu activating Java SE. Nah, di sini kita namai project-nya dengan Hello World. Selanjutnya kita klik finish. Nah, setelah itu di sini ada Hello World, lalu kita run project-nya. Di sini tertulis build successful. Nah, output-nya adalah Hello World run. Lalu di sini kita diminta untuk git bash terminal. Di tugas pada section 6 yaitu returning to your
instansi yang kita lokal 901. Di sini kita akan memasukkan sini kita open VNC Viewer, kita connect. Nah, kita sini telah dalam dilihat tampilnya dengan lancar. Mohon maaf apabila ada sekian demo atau ucapkan terima kasih. Baik, demikianlah video tugas hands-on dari kelompok 4. Mohon maaf bila terdapat kesalahan kata. Terima kasih.